berakhlak yang baik dan hidup rukun dengan para tetangga dapat meramaikan suasana bermasyarakat serta merukunkan kehidupannya, bahkan dapat pula mempererat jalinan persaudaraan. Saling bersilaturahim juga dapat menambah umur bagi orang-orang yang bersangkutan serta menambah rezeki. Itu quotes yang saya tulis. Maksudnya adalah kalau kita rajin bersilaturahim, terutama juga dengan tetangga kanan kiri kita, atau berakhlak yang baik dan menjaga perasaan, menjaga keharmonisan warga kampung lah, barangkali seperti itu. Juga dengan handai tolan orang-orang dekat kita, ini adalah suatu hal yang baik. Terkadang silaturahim itu bisa dibangun dengan bercandaria tapi yang tidak keluar dari aturan syariat, atau juga saling bertamu atau saling menyapa, dan juga hal-hal yang terkait dengan kebiasaan di masyarakat yang bisa menjalin silaturahim yang baik. Nah, orang yang ahli mengatur seperti itu, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan umur baginya itu tambahan, durasinya maksudnya. Samping itu juga Allah akan membuka baginya rezeki yang tanpa dia sadari, artinya tidak diprediksikan sebelumnya. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, di dalam hadis disebutkan, yang maksudnya menurut sebagian para ulama bahwa apakah Allah benar-benar memberikan tambahan usia bagi orang yang ahli silaturahim. Ada dua pendapat. Pertama, memang kalau dulu di Lauhul Mahfuz misalnya si A itu tercatat matinya usia 70 tahun, maka berkat dia senang bersilaturahim, mempererat tali persaudaraan dengan sesama muslim, maka Allah berkenan untuk merubahnya sebut saja menjadi 75. Begitu menurut sebagian pendapat para ulama. Adapun pendapat yang kedua, bahwa umur orang tersebut tetap 70 tahun sesuai dengan ketentuan. Namun keberkahan hidupnya yang usia 70 tahun itu melebihi dari orang yang usia 100 tahun lah. Begitu tafsiran ulama yang lain. Tapi kedua-duanya ini tidak salah. Namun yang paling penting adalah orang itu menjaga silaturahim satu dengan lainnya sesama muslim, terutama di tangan tetangga kanan dan kirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa orang yang bersilaturahim itu akan ditambah rezekinya, diperluas, dilapangkan. Ini tentu adalah sesuatu yang menjadi kehendak Allah. Seringkali orang itu mendapatkan rezeki bukan karena sesuatu yang diprediksikan. Contoh begini, kalau ada orang bekerja dalam satu kantor, maka dia mendapatkan gaji misalnya, sebut saja setiap tanggal 5 di awal bulan dia mendapatkan gaji 5 juta. Maka dia bisa memprediksikan, aku akan menerima gaji pada tanggal 5. Begitu. Ini dapat diprediksikan. Tapi ada rezeki lain yang tidak dapat diprediksikan. Misalnya ada seorang tamu datang dari jauh, misalnya keluarga, handai tolan, kawan-kawannya. Tiba-tiba dia atau si tamu ini mengunjungi saudaranya yang ahli silaturahim, misalnya kunjungan balik itu pada tanggal 10. Lah saat pulang, subhanallah, sang tamu itu memberikan sejumlah uang lah, sebut saja 10 juta misalnya itu, atau juga dengan nominal yang lain, bahkan dengan sesuatu yang tidak terhitung dengan
uang. Maka seringkali Allah memberikan rezeki kepada orang yang ahli ibadah dengan metode-metode seperti itu, cara-cara seperti itu, yang di dalam bahasa agama dikatakan min haitsu la yahtasib, tanpa dapat diprediksikan atau diperkira-kirakan. Nah, itulah yang Allah janjikan bagi orang yang ahli bersilaturahim serta menjaga hubungan baik antar sesama muslim, terutama dengan tetangga kanan kirinya, dan yang utama lagi dengan keluarga dekatnya. Begitu kurang lebih, mudah-mudahan ini menjadi suatu catatan bagi kita untuk senantiasa berbuat baik dan menjaga silaturahim yang dapat dilakukan, tentu silaturahim yang sesuai dengan aturan syariat. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.